Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang, negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, kini menghadapi tantangan besar yang memengaruhi perekonomiannya. Setelah beberapa dekade pertumbuhan pesat, ekonomi Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa saja penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi masa depan Jepang? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Masalah demografi. Faktor pertama yang perlu kita soroti adalah masalah demografi. Jepang memiliki salah satu populasi tertua di dunia, dengan lebih dari 28% dari penduduknya berusia 65 tahun ke atas. Di sisi lain, angka kelahiran semakin menurun. Pada 2023, Jepang mencatatkan angka kelahiran terendah dalam sejarahnya, yang memicu penurunan jumlah tenaga kerja muda. Akibatnya, semakin sedikit pekerja muda yang mampu mendukung sistem pensiun yang terus berkembang, serta berkontribusi pada perekonomian. Jepang juga menghadapi kesulitan dalam menarik imigran karena kebijakan imigrasi yang ketat. Penurunan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Jepang, yang dulunya dikenal dengan industrialisasi pesat dan inovasi teknologi, kini mengalami penurunan pertumbuhan. Di masa lalu, Jepang adalah salah satu pemimpin dalam bidang teknologi dan manufaktur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya melambat. Produksi pabrik, konsumsi domestik, dan investasi asing menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan di sektor teknologi, meskipun masih maju, Jepang mulai kehilangan dominasi dalam beberapa inovasi baru, seperti kecerdasan buatan, AI, dan kendaraan listrik, yang kini dipimpin oleh negara-negara seperti China dan Amerika Serikat. Utang publik dan kebijakan ekonomi. Faktor lain yang mempengaruhi ekonomi Jepang adalah utang publik yang sangat besar. Jepang memiliki salah satu rasio utang terhadap GDP tertinggi di dunia, lebih dari 230%. Pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak krisis keuangan global melalui stimulus fiskal, namun beban utang ini semakin berat. Untuk membiayai utang dan kebutuhan sosial lainnya, Jepang terus melakukan pinjaman dan pencetakan uang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan inflasi dan merusak daya beli konsumen. Krisis sumber daya alam dan energi. Jepang juga menghadapi tantangan dalam hal pasokan energi. Setelah bencana nuklir Fukushima pada 2011, Jepang menutup sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Hal ini membuat Jepang semakin bergantung pada impor energi, yang semakin mahal. Dengan harga energi global yang terus naik, biaya produksi di Jepang semakin meningkat, membuat banyak perusahaan menghadapi tekanan. Solusi yang dilakukan pemerintah Jepang dan harapan untuk masa depan. Namun, meskipun tantangannya besar, Jepang tidak kehabisan akal. Pemerintah Jepang mulai mengubah kebijakan dengan memperkenalkan reformasi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup bagi lansia, mempercepat digitalisasi, dan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan. Selain itu, Jepang juga berusaha memperkenalkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap imigrasi dan berinvestasi lebih banyak pada teknologi hijau dan kendaraan listrik untuk menjaga daya saing globalnya. Jepang masih memiliki banyak potensi untuk pulih dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Namun, perlu ada langkah-langkah strategis yang lebih berani dan inovatif untuk memastikan bahwa negara ini dapat mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Masa depan ekonomi Jepang mungkin tidak mudah, tetapi dengan inovasi dan kebijakan yang tepat, Jepang bisa bangkit kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk informasi terbaru tentang ekonomi dan dunia global lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari Kapitalis Ventura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.